Kisah tragis almarhum Tunku Abdul Jalil, putra yang di Pertuan Agong, Malaysia. Putra Raja Malaysia Tunku Abdul Jalil meninggal di usia 25 tahun dan menjadi kesedihan besar tidak hanya bagi keluarga kerajaan, tetapi seluruh masyarakat Malaysia. Dia dideskripsikan sebagai pangeran sempurna dan sangat dicintai oleh rakyat, yang mempertanyakan mengapa nasibnya begitu tragis dan apa yang menyebabkan kematiannya di usia muda. Mari kita mulai kisah dari Kesultanan Johor, yang menjadi salah satu negara bagian terkaya di Malaysia. Sultan Ibrahim terpilih sebagai yang di Pertuan Agong, serta dianggap salah satu orang terkaya di negara itu, dengan perkiraan harta sekitar 5,7 miliar dolar Amerika Serikat. Dia memiliki 1 anak perempuan dan 5 anak laki-laki, yang salah satunya akan dikenang selamanya. Tunku Abdul Jalil Iskandar ibni Sultan Ibrahim, lahir 5 Juli 1990, dengan nama yang berarti hamba maha kuasa dalam bahasa Arab. Dia adalah anak keempat Sultan Ibrahim dari Johor dan permaisuri Raja Zarid Sofia. Dari pihak ayah, dia merupakan cucu keempat Sultan Iskandar dari Johor, sekaligus cucu Sultan Idris Shah II Perak dari pihak ibu. Orang tuanya memiliki harapan besar kepadanya dan berharap putra mereka menjadi pilar negara bagi rakyat. Pangeran Abdul Jalil berhasil membuktikan bahwa status bangsawan dan darah kerajaan tidak menjadikannya sombong dan egois. Fakta bahwa hidupnya yang singkat dihususkan untuk pembangunan serta membantu rakyat yang membutuhkan. Setelah lulus dari sekolah menengah dan kemudian sekolah internasional Zaikarim Johor Bahru, dia tertarik mempelajari zoologi, kemudian bekerja sebagai penjaga sederhana di bagian reptil di kebun binatang Singapura selama setahun. Sang pangeran begitu terpesona oleh studi tentang kehidupan hewan, sehingga dia memutuskan untuk melanjutkan pendidikannya di Zoological Society of London jurusan konservasi. Pasca 2 tahun belajar di Inggris Raya, pangeran menerima gelar diploma dan lulus dengan pujian. Dia kembali ke Johor sebagai putra sultan, serta ditawari posisi di negara bagian administrasi, tetapi dia tetap setia ingin mengabdi. Jalil akhirnya menjadi relawan di pusat rehabilitasi orang utan di Sabah. Ketika tumbuh dewasa, Jalil secara aktif mendukung masyarakat Bulan Sabit Merah Malaysia, serta sejumlah amal medis. Terima kasih kepada garis keturunan kerajaannya, sehingga dia mampu mengumpulkan sejumlah besar uang dan jaminan, agar dana itu sampai ke masyarakat yang membutuhkan. Jalil membuat keputusan yang mengejutkan keluarganya, saat dia memilih perubahan drastis dalam hidupnya dengan bergabung di militer, di usia 21 tahun. Dia menjalani pelatihan selama 9 bulan di Pusat Kepolisian Malaysia, serta ditugaskan sebagai inspektur percobaan pada 8 Januari 2012. Jalil kemudian mengikuti jejak ayahnya sebagai pasukan khusus, serta dilatih dalam unit aksi khusus pemberantasan teroris. Tahun 2015, Jalil dipromosikan sebagai inspektur dan menjadi anggota keluarga kerajaan pertama, sekaligus satu-satunya yang bertugas di Kopassus Polri. Di bidang olahraga, Jalil tidak bermain polo seperti bangsawan lain karena alergi bulu kuda, namun sang pangeran menunjukkan minat yang besar pada berlayar. Bukan dengan kapal pesiar mewah, sang pangeran justru lebih memilih untuk mengelola perahu layar kecil, dengan tujuan untuk menarik perhatian anak-anak muda dalam berlayar. Guna mewujudkan tujuan ini, Jalil meluncurkan 2 program massal yang diikuti lebih dari 5.000 masyarakat biasa, untuk belajar berlayar dan berpartisipasi dalam kompetisi. Di usia 23 tahun, Jalil meluncurkan Liga Layar Malaysia dengan hadiah uang tunai, di mana program ini menarik minat sejumlah atlet berbakat untuk memenangkan perlombaan internasional. Karena kontribusinya, Jalil diangkat sebagai Presiden International Sailing Federation. Pecinta binatang, atlet brilian dan seorang perwira pasukan khusus yang tangguh, menjadikan Jalil memiliki masa depan yang cemerlang. Tetapi semua prestasi dan harapan hancur saat dia didiagnosis kanker hati stadium 4, yang ternyata baru terungkap akhir 2014 saat pangeran berusia 24 tahun. Pada tahap awal penyakitnya, dia hampir tidak menunjukkan gejala apapun. Tetapi semakin lama, Jalil mulai mengalami penurunan berat badan, bengkak, dan nyeri. Dengan semangat pengabdian yang tinggi, Jalil terus bekerja setiap hari di masyarakat Bulan Sabit Merah Malaysia, karena posisinya saat itu yang menjadi wakil presiden asosiasi.
Hujan deras menyebabkan banjir di Malaysia karena sungai-sungai meluap dan menggenangi puluhan ribu rumah. Sekitar 200.000 orang telah direlokasi dari daerah bencana masing-masing, dan disinilah Jalil yang sakit tetap bekerja di posnya sampai bencana berakhir. Mengetahui kesehatan pangeran memburuk, ayahnya Sultan Ibrahim mengirimnya ke rumah sakit hampir dengan paksaan karena Jalil sempat menolak. Dia dirawat oleh dokter terbaik Malaysia kemudian Tiongkok. Tetapi seiring waktu berjalan, kesempatan terakhir untuk nyawanya adalah transplantasi hati yang dilakukan di rumah sakit Guangzhou di China. Selama 6 bulan terakhir, Jalil tahu dia menerima pengobatan suportif saja karena kankernya sudah tidak bisa disembuhkan lagi. Bahkan dalam salah satu video yang viral, dia bercanda mengerjai perawatnya dengan mencoba bersembunyi dari mereka. Ternyata itu hanya membuat rakyat semakin mengagumi kekuatan dan semangat Jalil. Selama masa pemulihan, Pangeran terus mengunjungi pasien kanker di Pusat Onkologi dan Bangsal Kanker Rumah Sakit Sultan Ismail Johor Bahru. Di sana dia mendengarkan para pasien, berbagi cerita pengalaman dan perjuangan sebagai penyintas kanker. Jalil menyadari bahwa prosedur dan biaya pengobatan yang sangat besar telah menjadi beban pasien kanker dan keluarga. Dia menyampaikan kekhawatirannya kepada ayahnya Sultan Ibrahim yang menyetujui gagasan tersebut. Karena itu, dengan dukungan penuh dari seluruh keluarga kerajaan, Yayasan Kanker Tunku Laksamana Johor didirikan di bawah pengawasan pemerintah negara bagian Johor pada 26 Juni 2015. Tunku Abdul Jalil akhirnya meninggal di Rumah Sakit Sultanah Aminah pada pukul 7 malam, di mana seluruh keluarga kerajaan Johor berada di sisinya. Almarhum dimandikan dan dikafani pada 6 Desember 2015, sekitar pukul 7 pagi. Peti mati almarhum kemudian diletakkan di tengah ruang singgasana Istana Agung, yang ditutupi dengan bendera jalur gemilang, topi polisi dan pedang di atasnya. Mulai pukul 9 sampai setengah 12 siang, ribuan masyarakat berduyun-duyun ke istana untuk mendoakan sang pangeran. Pukul setengah 12 siang sampai setengah 1 adalah waktu para pejabat untuk memberikan penghormatan terakhir kepadanya. Jalil dimakamkan di samping makam kakeknya di Mausoleum Kerajaan Mahmudiyah, Johor Bahru. Sultan Ibrahim mewujudkan keinginan putranya dan berjanji membantu semua warga Malaysia mengidap kanker. Sampai saat ini, Pusat Kanker Laksamana Tunku Abdul Jalil telah merawat sekitar 7.000 penderita kanker dan telah menyelamatkan banyak nyawa. Raja Sarid Sofia menyampaikan suratnya yang menyentuh hati, yang dibagikan kepada masyarakat Malaysia sebagai berikut. Terkadang segala sesuatunya tidak berjalan sesuai rencana. Betapapun sakitnya, seseorang harus menerima kenyataan dengan hati terbuka. Saya telah menyimpan semua pesan teks yang Jalil kirimkan kepada saya. Ini adalah kenangan berharga yang sangat penting bagi saya dan keluarga. Tetapi kita harus menerima nasib dan takdir karena Allah punya alasannya. Saya ingin menggunakan kesempatan ini untuk mengucapkan terima kasih kepada masyarakat Malaysia, khususnya warga Johor dari semua lapisan masyarakat, ras dan agama yang telah membuka hati dalam mencurahkan dukungannya untuk putra saya. Dalam wawancara eksklusif selama 1 jam dengan surat kabar The Star, Sultan Ibrahim berbicara secara emosional tentang kematian putranya. Dia juga berbicara tentang bahaya rokok elektrik atau vape. Mengapa vaping harus segera dilarang dan menggambarkannya sebagai obat teknologi yang mengancam masyarakat. Saya menyadari bahwa ini adalah awal bencana dan harus mengambil tindakan sesegera mungkin. Bagi saya, ini adalah obat teknologi yang berbahaya. Berbeda dengan narkoba, hal ini sangat sulit untuk dideteksi. Saya muak dengan berbagai otoritas di tingkat negara bagian dan federal yang tidak dapat memutuskan apa yang harus dilakukan. Mereka berlarut-larut dan beberapa politisi melontarkan pernyataan konyol, seperti vaping tidak boleh dilarang karena 1 juta suara akan hilang, dan kepentingan Bumi Putra akan terpengaruh. Saya tahu apa yang baik dan saya yakin bahwa semua ini harus dihentikan mulai 1 Januari. Sejauh ini, semua pihak yang menentang kebijakan saya adalah mereka yang berasal dari sudut pandang bisnis. Apakah Anda tidak peduli dengan kesehatan masyarakat? Dengan dilarangnya rokok elektrik di Johor, polisi terus menangkap orang yang menjual vape yang telah beroperasi melayani pelanggan melalui internet, kemudian mengirimkan produk mereka melalui kurir. Masyarakat melihat kebijakan ini dari sudut pandang tanda cinta Sultan Johor yang terhormat kepada rakyat.
Saya dapat menunjukkan banyak email dan surat yang saya terima dari seluruh Malaysia, terutama dari orang tua yang menyatakan dukungan mereka terhadap keputusan Johor untuk memimpin. Kini negara-negara bagian lain juga mengikuti langkah tersebut. Dan bahkan Dewan Fatwa Nasional telah menyatakan rokok elektrik adalah haram, ungkap Sultan Ibrahim. Terima kasih sudah menonton video ini dari awal sampai akhir. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa klik tombol subscribe, like, komen, dan share agar channel ini bisa berkembang untuk memberi informasi seputar sejarah dunia. Sampai jumpa di video selanjutnya.